Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara permainan, skema permainan kedustaan di balik ijazah palsu ini. Sebuah narasi yang sangat mengejutkan yang diucapkan oleh Ustadz ini tentang hati-hati dengan pemimpin yang suka berbohong. Hati-hati dengan pemimpin yang suka pencitraan. Siapakah yang dimaksud oleh Ustadz ini, teman-teman? Bahwa pemimpin seperti itu harus kita teliti lagi, cross check lagi. Saya ngeri Ustadz ini ya berbicara antara Pak Jokowi dan Kang Deddy Mulyadi. Oke, seperti apa videonya, dan kita sebelum itu akan melihat pecinta Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat geram terhadap orang yang suka nyinyirin Kang Deddy. Gubernur sebaik Kang Deddy dinyinyirin. Oke, seperti apa videonya? Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum, sampurasun, hampura ianya ke orang kampung. Nukia ge nyage orang kampung bau lisung apal. Mana nu ngritik, mana nu fanatik, ya, mana jeung nu mitnah. Namun kabapaing KDM nyebutkan seperti kieu. Manehna nyen hiji misalkan lembur anu dipake tempat kamusyrikan. Tah eta jalma nu pangbodoh-bodohna nyebut seperti kitu, ya. Nyebutkeun bahwa bapak aing ngalakukeun seperti adat selaku leluhur misalkan orang Sunda itu disebut musyrik, ya. Pikirkan kurang jeung bapak aing KDM sadayana warga Jawa Barat orang Sunda khususnya itu boga budaya, boga adat istiadat. Adat kaula orang Sunda khususnya bapak aing KDM ya Jawa Barat, jika adat anjeun itu pasti beda secara leluhur, ya. Nu penting ngalaksanakeun hiji eta adat ya tartibna. Hiji ka Allah, dua ka Rasul, ka sahabat, para kakasih Allah sadayana, para waliullah, neme urang ka para karuhun-karuhun urang. Atas nama sendiri dia bagian daripada kemunafikan, tapi nifaknya nifak kecil, munafik kecil. Ada orang yang berdusta atas nama agama dan Rasulnya dan Allah, maka mereka masuk dalam kategori nifak akbar, munafik yang besar. Ini poin penting, Pak. Jadi jangan coba-coba mempermainkan agama. Jangan dianggap isu agama itu mudah dipermainkan. Tantangannya adalah menjadi manusia munafik. Orang munafik yang munafiknya seperti ini, nerakanya sudah disiapkan jahanam. Wong munafiknya sifat saja bisa berbahaya, apalagi munafiknya secara i'tiqadi, keyakinan. Wah, ini masalah, Pak. Apa contoh orang yang berdusta atas nama Allah, mempermainkan syariat dan agama? Apa contohnya? Orang-orang yang memunculkan aliran sesat, orang-orang yang memunculkan aliran-aliran yang tak sejalan dengan agama. Ini Bapak Ibu saya sampaikan, dulu kami pernah menemukan, ini berulang kali saya ceritakan, ada aliran sholat tanpa sehelai benang pun. Itu yang untung siapa, yang buntung siapa, kita tidak tahu itu. Jadi Bapak Ibu boleh sholat, mereka harus sholat tidak boleh menggunakan sehelai benang pun, biar lebih suci gitu. Jadi sholatnya bertelanjang, dan tak boleh di tempat umum, harus di kamar suami istri. Itu pernah ada dan pernah tenar pada masanya. Apalagi sekarang nih banyak orang-orang yang mengatasnamakan Allah. Aku mendapat mimpi, dapat wahyu dari Allah bahwa engkau adalah istriku. Nah, ini nampak kali sesatnya. Makanya ada film namanya Walid Nak Dewi. Itu film bukan film, itu diambil dari cerita fakta. Bapak Ibu bisa temukan cerita itu di mana-mana. Kalau mau tahu cerita itu banyak di mana, datanglah ke Indonesia. Banyak di beberapa tempat ada, bisa kita temukan. Mau di Sumatera, Pulau Jawa ada yang mengatasnamakan begitu. Dan uniknya ada orang yang berdusta atas nama agama dan syariat. Kita ambil contoh, ini mungkin agak bisa dikategorikan kepada sedang mendukung ibu-ibu. Kemarin malam ada yang datang begini, Ustaz, demi Allah Pak Ustaz, aneh pengen nikah lagi Pak Ustaz. Kenapa? Istri aneh itu Ustaz nggak mau, dia aneh ajak nggak mau dia.
kan poligami ini Ustaz sudah sunnahnya Nabi, harus kita turuti gitu. Saya bilang, Anda tahu dari mana? Hadis Nabi Pak Ustaz. Kita tanya, kita cari, kita telusuri, ternyata dia sudah suka sama perempuan lain. Ini nafsu setan, saya bilang. Ini Anda berdusta atas nama hadis Nabi. Anda gunakan hadis Nabi untuk memenuhi kepentingan dan hasrat. Haram. Dosa besar. Menggunakan ayat Al-Quran demi kepentingan, menggunakan hadis Nabi untuk memuaskan hasrat, itu yang paling banyak terjadi di akhir zaman. Lisan berbicara untuk membenarkan perbuatan, tapi dalam hati dia ada kepentingan, bukan untuk maslahat. Saya tak kata siapa-siapa, tapi itu yang kita temukan. Banyak orang berkata dengan Al-Quran dia paham betul dengan Al-Quran, paham betul, tapi dia jadikan Al-Quran ini untuk menutupi kesalahan dia. Dia jadi seolah-olah dalil yang dia sampaikan itu menutupi kebusukan dia. Boleh begitu? Tak boleh. Ada orang salah, dia lakukan satu perbuatan yang salah, dia kata Nabi pernah buat begitu. Kita ambil contoh. Ini saya kasih contoh ilustrasi, tapi jangan dicontohkan, khusus bapak-bapak jangan dicontohin. Nabi satu ketika sedang duduk di pohon kurma. Ketika duduk di pohon kurma, lari seorang pemuda di hadapan Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk Nabi di situ. Kemudian datang tentara Quraisy mengejar pemuda tersebut. Berhenti di hadapan Nabi, dia tanya begini, "Hei, adakah kau melihat seorang pemuda lari di sini?" Kemudian Nabi bilang begini. Nabi terfikir nih, ini mesti orang-orang Quraisy ini mau nangkap anak tadi nih, mau dibunuhnya nih. Singkat cerita, Nabi dari duduk kemudian berdiri. Apa kata Nabi? "Semenjak aku berdiri di sini, aku tak ada lihat orang yang lari di sini." Ini bapak-bapak jangan jadikan ini sinyal-sinyal ya. Tenang-tenang ibu-ibu, ingat-ingat itu baik-baik. Pertanyaannya, Nabi dusta tak? Nabi tak dusta. Kata Nabi, semenjak aku berdiri di sini, aku tak ada lihat orang lari. Tapi kalau Nabi katakan semenjak aku duduk di sini tidak ada orang lari, Nabi dusta enggak? Dusta. Padahal dustanya Nabi, kalau Nabi pun tetap duduk, Nabi berdusta untuk menyelamatkan nyawa orang tadi, dibenarkan. Bukan untuk kebaikan, tapi ada yang lebih penting daripada hal demikian, nyawa. Sehingga Nabi kemudian berdiri, Nabi tidak mau berdusta. Nabi berdiri, semenjak aku berdiri aku tak lihat orang lewat di sini, kata Nabi. Memang tak salah. Nabi mempertaruhkan nyawa orang. Yang uniknya itu oleh suami-suami ini jadikan tadi aku tidak ada, demi Allah aku tidak pernah dusta. Semenjak aku berdiri di sini aku tak ada lihat perempuan manapun. Iya tadi pas duduk, itu masalahnya. Ini poin penting Pak. Jadi jangan salah, yang dipertaruhkan oleh Nabi itu apa? Nyawa. Dan jangan mempermainkan. Ini banyak orang yang mohon maaf mempermainkan agama, terutama pada urusan poligami ini Pak. Banyak sekali. Jadi ada orang tadi malam bertanya tentang persoalan poligami. Dia bilang begini, aku sudah suka dengan perempuan Ustaz, gini-gini, dicarikan alasan semua. Saya tembak langsung, itu syaitan, saya bilang. Kenapa saya bilang syaitan? Kalau rumah tangga pengen poligami, menikah dengan perempuan yang lain, tapi justru membuat rumah tangga yang satu lagi sudah hancur, itu sebenarnya bukan mendatangkan manfaat, tapi justru itu yang diancam sama Allah. Dia tak berhasil membangun rumah tangga yang baik, dia hancurkan rumah tangga itu, dia cari jalan lain untuk membangun rumah tangga yang lain. Artinya kalau pengen membangun yang baru, yang lama jangan dihancurkan. Oh tapi kan harus dihancurkan Ustaz biar lebih cantik dia. Itu lain modelnya. Ini poin bisa harus dipahami. Baik, qaul zur, perkataan dusta. Ada orang berdusta atas nama Allah, ada orang berdusta atas nama Rasulullah, ada orang berdusta atas nama agama, ada orang berdusta atas nama Al-Quran dan lain sebagainya. Qaul zur. Dalam keseharian kita, saya yakinnya tidak ada satupun manusia di antara kita ini yang tidak pernah berbohong. Itu tidak ada. Saya yakinnya mesti ada kita pernah berbohong. Betul ya? Pernah Bapak Ibu berbohong? Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah selama hidupnya 70 tahun tidak pernah berbohong? Kalau tidak pernah, saya akan tuntut ilmunya sama beliau. Tapi saya yakin tak pernah. Kenapa? Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena mesti kita pernah berbohong. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada istilah berbohong demi kebaikan.
Tidak ada istilah berbohong demi. Bapak ibu berbohong demi membantu orang lain, berbohongnya bapak ibu tetap salah, membantu orang lain dapat pahala. Jadi tinggal kuat-kuatan, kalau pahalanya lebih besar menutupi kebohongannya, menutupi dosa dia. Tapi kalau kebohongannya lebih tinggi daripada kebaikannya atau pahalanya, ya itu otomatis. Jadi tidak ada istilah namanya berbohong demi kebaikan, tidak ada. Tapi ada pernah dilakukan oleh Nabi Ustaz. Ketika makan, kemudian dikatakan tak enak, dikatakan enak, kan berdusta Ustaz. Ini poin nih. Ada yang kedua lagi Ustaz. Ini bukan dijadikan dalil, hanya dijadikan untuk sebagai pendamai. Nabi lakukan ini bukan sebagai dalil, bukan. Nabi melakukan ini ingin mendamaikan hati istri dia biar tak terjadi rusaknya rumah tangga. Boleh begitu Ustaz? Boleh, tak ada salah. Tapi jangan cari celah, jangan sengaja. Itu bedanya kita dengan Nabi. Memang tak enak masakan bini aku nih. Dicarinya makan lain, rupanya bini orang lebih enak masak lagi katanya. Ini masalah. Jadi berbohonglah dia. Kan boleh Ustaz? Tidak boleh kalau begitu. Yang kedua. Sekarang yang kedua adalah syahadatu zur, bersaksi palsu. Ini sulit nih kalau dah saksi ini. Persoalan persaksian palsu ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita garis bawahi kalimatnya. Kunu qawwamina lillahi syuhada. Kemudian kalimat selanjutnya digandeng bil qisti. Jadi manusia, jadilah kalian orang-orang yang bersaksi atas nama Allah dengan keadilan dan kejujuran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan kalian menyiksa orang dengan persaksian palsu kalian. Paham maksudnya ini Pak? Bisa dipahami? Jangan menjadi orang yang bersaksi atas kedustaan sehingga menzolimi orang lain yang disaksikan. Kita lihat nanti di akhir apa ancaman bagi pelaku syahadatul zur itu. Bagaimana harus menembusnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kata Allah, jangan kalian sembunyikan kebenaran, persaksian yang benar dari diri kalian. Karena kalau seandainya kalian menyembunyikan itu termasuk dosa yang kalian besar, tak berani mengatakan kejujuran. Dan sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, adakah pelaku persaksian palsu ini? Adakah tidak? Saya kasih tahu contoh Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu seorang anak menggugat ibunya di pengadilan agama dengan urusan warisan. Dia masukkan ibunya ke dalam penjara dengan mendatangkan saksi palsu dari tetangga-tetangga yang sudah dia bayar hanya untuk mendapatkan warisan daripada ibu dia. Dia jebloskan ibu kandung dia ke dalam penjara dan dia berbahagia dengan apa yang dia dapat. Tak sampai setahun harta yang dia dapat habis semua. Tapi uniknya Ustaz, dia datangkan persaksian itu yang menjadi masalah. Dia berani mendatangkan tukang saksi, dan uniknya lagi yang bersaksi mau. Apa kata dia? Kata tukang saksi ini, kan kami dapat duit Ustaz, kami butuh duit Ustaz. Demi uang yang tidak seberapa kita menzolimi manusia yang ternyata azab dan ancamannya dunia dan akhirat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada orang datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bertanya tentang si fulan bin fulan, Pak, bapak kenal si fulan itu? Oh kenal, anaknya baik, cerdas. Tahu-taunya peminum, pemabuk, pezina. Kita tutupi Pak. Kira-kira dosa tak kita? Dosa tak kita Pak? Itu yang banyak terjadi sekarang. Tapi kan itu anak kawan saya Ustaz. Kalau tahu kebejatannya, jangan jadi saksi atas kezaliman yang pernah dilakukannya. Kita ambil contoh.
Yazid ibn Muawiyah. Ulama Syam bersaksi, kata ulama Damaskus, kami bersaksi akan kefasikan Yazid ibn Muawiyah. Alhamdulillah ya teman-teman, itu dia tadi video ya tanggapan dari seorang ustadz tentang kita harus hati-hati terhadap pemimpin yang mana suka berbohong. Ya, hati-hati ya. Semoga Kang Deddy nggak seperti itu ya teman-teman. Dan tadi juga ada pecinta Kang Deddy yang sangat geram terhadap oknum-oknum yang suka nyinyir ya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya wajar ya, kita sebagai ya pecinta Kang Deddy ya, pecinta dengan kebaikannya, wajar kalau ada seorang oknum ataupun orang lain yang tidak suka dengan Kang Deddy nyinyir tanpa bukti teman-teman ya. Jadi ya wajar harus kita lawan seperti itu ya. Oke teman-teman, itu di video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.